Selamat datang. Kali ini kita akan coba membedah dunia akuntansi biaya. Tapi lupakan dulu deh buku teks yang tebal dan bikin pusing. Anggap aja pembahasan kita ini sebagai sebuah peta jalan buat menjawab satu pertanyaan super penting. Produk yang kita bikin ini beneran untung gak sih? Soalnya di balik setiap keputusan bisnis yang hebat, selalu ada data biaya yang jadi kompasnya. Yuk kita mulai. Kelihatannya ini pertanyaan simpel ya. Tapi coba deh bayangin sebuah pabrik yang lagi sibuk-sibuknya. Gimana caranya mereka bisa tahu harga pasti untuk bikin satu buah kursi? Atau satu botol saus di antara ribuan produk lainnya yang mereka buat? Nah, inilah teka-teki paling mendasar yang coba dipecahkan oleh akuntansi biaya. Biar kebayang bedanya, coba deh kita bandingin dua jenis perusahaan ini. Perusahaan dagang itu kan simpel ya. Beli produk, jual lagi. Biayanya jelas. Tapi perusahaan manufaktur, wah ini ceritanya beda banget. Mereka itu menciptakan sesuatu dari nol. Artinya apa? Mereka harus melacak setiap gram bahan baku, setiap menit kerja karyawan, bahkan sampai biaya listrik buat menyalakan mesin. Ini udah kayak masuk ke labirin biaya yang rumit, dan tugas akuntan biaya adalah memetakan labirin itu. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari dasar-dasarnya dulu, terus kita akan lewatin dua persimpangan penting dalam metode perhitungannya. Dari situ kita lihat gimana pilihan yang kita ambil bisa mengubah angka laba rugi, dan terakhir, gimana semua data ini jadi senjata rahasia buat para manajer. Oke, bagian pertama, dunia akuntansi biaya. Satu hal yang harus banget kita pahami, dan ini fundamental, akuntansi biaya itu bukan buat laporan ke pihak luar. Tujuannya murni untuk ngasih informasi yang tajam ke dalam perusahaan, spesifik buat para manajer. Jadi ini adalah alat internal mereka. Jadi sebetulnya akuntansi biaya itu apa sih? Gampangnya ini adalah sistem buat melacak setiap rupiah yang keluar dalam proses menciptakan dan menjual sebuah produk. Tujuannya bukan buat bikin laporan tahunan yang keren buat investor, tapi lebih ke ngasih data mentah yang jujur ke manajer supaya mereka bisa ambil keputusan yang lebih cerdas. Nah, untuk bisa ngasih data yang akurat, seorang akuntan itu dihadapkan pada beberapa pilihan mendasar. Nah, kita sekarang sampai di persimpangan jalan yang pertama. Sebagai akuntan, kita harus pilih dulu nih, gimana cara kita mengumpulkan semua data biaya ini. Dan ternyata, nggak ada satu jawaban yang benar buat semua. Pilihan jalannya sangat ditentukan oleh gimana cara perusahaan itu bikin produknya. Coba deh, posisikan diri Anda sebagai seorang akuntan biaya. Anda lagi berdiri ngeliatin lantai produksi. Apa yang Anda lihat? Apakah lini perakitan yang non-stop bikin ribuan produk yang sama persis? Atau Anda malah lihat para pengrajin lagi ngerjain pesanan yang unik satu persatu? Jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan seluruh sistem akuntansi biaya yang bakal Anda bangun. Dan ini dia dua jalur utamanya. Di sebelah kiri kita punya proses costing. Ini cocok buat produksi massal kayak pabrik semen atau tekstil, di mana setiap produknya identik. Biayanya dihitung per departemen atau per proses. Nah, di kanan ada job order costing. Ini buat barang-barang unik kayak undangan pernikahan custom atau furnitur pesanan khusus. Di sini biayanya harus dilacak per pekerjaan atau per pesanan secara spesifik. Beda banget kan pendekatannya? Oke, tadi kita udah pilih jalur pengumpulan biayanya. Sekarang kita sampai di persimpangan kedua yang nggak kalah penting. Dari semua biaya yang udah terkumpul, mana aja sih yang beneran kita hitung sebagai bagian dari harga pokok produk itu sendiri? Nah, ini keputusan besar yang dampaknya kemana-mana. Disinilah muncul dua aliran utama, full costing versus variable costing. Gampangnya gini, full costing itu bilang, pokoknya semua biaya produksi, termasuk yang tetap kayak sewa pabrik atau gaji mandor, harus dibebankan ke produk. Jadi harga pokok produknya menyerap semuanya. Di sisi lain, variable costing punya pandangan beda. Dia bilang, tunggu dulu, yang jadi biaya produk itu ya cuma biaya yang berubah seiring jumlah produksi aja. Terus biaya tetapnya gimana? Nah, itu dianggap biaya periode alias biaya operasional bulan itu, bukan bagian dari harga satu unit produk. Perbedaan filosofi ini ternyata punya dampak langsung ke format laporan laba rugi. Kalau kita pakai full costing, kita bakal ketemu istilah yang familiar, laba bruto atau gross profit. Tapi kalau kita pakai variable costing, kita bakal ketemu metrik yang super berguna buat analisis internal, yaitu laba kontribusi atau contribution margin. Meskipun nanti laba bersih di paling bawah bisa aja sama, cerita yang disajikan untuk sampai ke angka itu beda banget. Yuk kita dalami lagi dampaknya. Pilihan antara full costing dan variable costing ini bukan cuma soal teknis akuntansi loh. Ini beneran bisa menghasilkan angka laba bersih yang berbeda di kondisi-kondisi tertentu. Dan akhirnya menceritakan kisah yang sangat berbeda tentang performa perusahaan. Nah, disinilah sihirnya terjadi. Angka laba bersih bisa jadi beda tergantung mana yang lebih besar, jumlah produksi atau jumlah penjualan.
Kalau perusahaan produksi lebih banyak dari yang berhasil dijual, laba versi full costing bakal kelihatan lebih tinggi. Kenapa? Karena sebagian biaya tetapnya bersembunyi atau nyangkut di nilai persediaan yang ada di gudang. Sebaliknya, kalau penjualan lebih tinggi dari produksi, giliran laba versi variable costing yang bisa kelihatan lebih besar. Kuncinya ada di pergerakan barang di gudang. Ini semua membawa kita ke tujuan akhirnya. Akuntansi biaya itu bukan tujuan itu sendiri ya. Ini adalah sebuah alat bantu yang sangat-sangat powerful buat para manajer dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, khususnya metode variable costing nih, meskipun jarang dipakai buat laporan eksternal, tapi para manajer suka banget pakai ini buat keputusan internal. Kenapa? Soalnya dengan misahin biaya variabel dan tetap, manajer jadi gampang banget melakukan analisis cost volume profit. Mereka juga bisa lebih fokus mengendalikan biaya-biaya yang memang bisa dikendalikan. Dan yang paling penting, ini ngebantu banget buat keputusan taktis. Misalnya, ada pesanan khusus nih, harganya di bawah normal. Kita terima atau tolak ya? Informasi laba kontribusi jadi kuncinya di sini. Jadi, mari kita tutup dengan sebuah pertanyaan buat direnungkan. Kalau Anda seorang manajer yang tugasnya merencanakan masa depan perusahaan, informasi mana yang bakal lebih Anda andalkan? Apakah laba bruto dari full costing, yang nunjukin profitabilitas produk secara keseluruhan, atau laba kontribusi dari variable costing, yang nunjukin berapa banyak sih setiap penjualan itu berkontribusi buat nutupin biaya tetap dan ngasilin laba? Jawabannya mungkin nggak sesederhana kelihatannya, dan disitulah letak inti dari kekuatan strategis akuntansi biaya.